Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tahfidz Indihin, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi hidup kita dan juga melindungi hidup kita. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Indihin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Ali Imran ayat 20, halaman 52, Ali Imran ayat 20. Kita bahas tajwidnya dulu separuhnya. Fa'in inhal khalqi, nun mati ketemu huruf H, jadi dibacanya jelas di tenggorokan, bunyinya N, tahan dua ketukan itu. Fa'in haju, dibaca panjang dulu, kemudian dibacanya itu ini berat, haju. Nah, itu disebutnya mad lazim mutsaqal kilmi, mad lazim mutsaqal kilmi. Jadi dibaca panjang sambil diberatkan pengucapannya itu, seperti waladhdallin, itu al-haqqah, wa idza ja'atit tammatu. Nah, itu biasanya kalau mad lazim mutsaqal kilmi itu biasanya ya, tapi tidak selamanya. Itu pesannya itu atau kesannya itu negatif itu, Pak. Kesannya itu menakutkan, negatif gitu. Kayak waladhdallin itu kan negatif, kesesatan. Fa idza ja'atit tammah itu kan bicara neraka itu. Sama ini pun kesannya negatif. Ju mantabi'u wawu fakul aslamtu. Ini aslamtu ini mim mati ketemu ta, dikarenakan dalam satu kata maka tidak dibaca idhar safawi. Jadi mimnya tidak dibaca jelas di bibir, dalam arti dibaca, mimnya dibaca tapi sepintas saja. Alasannya karena mim mati ketemu taknya dalam satu kata. Ini kalau terpisah itu aslam tuh, jadi jelas itu. Tapi ini karena satu kata aslam tuh. Wajah qalqalah sugro, huruf jim mati di tengah-tengah kata. Hiya lillah, tarqiq asalnya itu li Allah, jadi lillah dibaca tipis. Wa manit, nah, asalnya itu nunnya sukun itu, Pak. Waman gitu, aslinya sukun. Tapi karena setelah sukun bertemu huruf sukun, setelah mati bertemu huruf mati, maka nunnya itu diaktifkan jadi wamanit. Nah,
wa manit taba'an. Kalau mau berhenti di situ nunnya dibaca sukun, wa manit taba'an. Ada wakaf kili gitu. Boleh bersambung tapi bagusnya berhenti. Wakul lillah alif lam samsiyah. Asalnya itu lam alif lam. Alifnya dihadap, dihilangkan. Jadi lil zi mad tabi'iyah u mad tabi'i wawu tul. Sebetulnya ada wawu sukun di situ, tapi dikarenakan setelah wawu mati bertemu lam mati, lam sukun, wawunya diabaikan saja, langsung kepada lam. Utul. Kita mad badan wal alif lam qamariyah ummina ummi gunna min wal ummiyin aslamtum. Saya lupa lagi nih, sebetulnya ada hukum tajwidnya nih. Ummiyin itu aslamtum. Lamnya juga sama dibaca sepintas saja, jadi jangan ditahan dua ketukan. Aslamtum. Fa'in idhar khalqi dibaca jelas di tenggorokan. Aslamu wantabi wawu faqad. Asalnya itu dalnya itu sukun asalnya, tapi karena haknya juga sukun maka dalnya diaktifkan dengan kasrah, jadi faqadi tadau. Faqadi tadau dau mad lain gitu. Dan dibaca mad lainnya full penuh kalau berhenti di situ, dua ketukan. Jadi kalau mad lain jatuh pada waqaf itu dibaca panjangnya penuh dua ketukan. Ikhwana fiddin arsadakumullah. Di Ali Imran ayat 20 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'in, fa maka, in jika, haju. Haju itu berhujjah gitu, atau berpendapat, atau juga berbantah atau membantah gitu. Ka kepadamu gitu. Nah, ka di sini merupakan domir ya, kata ganti untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa'in hajuka, dan jika mereka, itu disebut mereka itu karena wawu itu Pak, setelah jim ada wawu, itu menunjukkan plural jamak. Maka jika mereka itu membantahmu, mendebatmu wahai Muhammad. Siapa mereka di sini? Nah, di ayat 18 kan kemarin ada wa makhtalafal ladzina utul kitab. Mereka orang-orang yang diberikan kitab, al-yahud wan nasara. Nah, di sini muncul kata membantah, mendebat. Itu menunjukkan bahwa sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyeru mereka atau mengajak mereka untuk masuk Islam ya, atau untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah gitu. Jadi sebelumnya ada aksi dulu berdakwah gitu, mengajak gitu. Tentu dengan cara-cara yang baik gitu Pak. Berdakwah dengan hujah-hujah yang jelas,
dengan metode yang bagus. Maka ketika kamu itu sudah berdakwah, tentu dakwahnya itu kalau bahasa hari ini dengan rahmatan lil alamin gitu. Lalu kemudian ada reaksi, yaitu hajuka, mereka mendebatmu, membantahmu. Apa yang disarankan oleh Allah itu? Fakul. Fa maka kul, katakanlah, aslamtu, aku telah berislam, aku telah berserah diri. Ada yang menafsirkan aku telah ikhlas. Wajhiya, nah, ini ya-nya di fathah karena sebagai maf'ul, sebagai objek. Aku telah menyerahkan diriku, atau aku telah menyerahkan wajhiya, segenap jiwa ragaku. Wajhun itu artinya aslinya wajah. Nah, ini yang disebut dengan kaidah usul itu itlaqul juz'i yuradu bihil amil. Yang disebutkan satu bagian, tapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Di sini disebutkan wajah, tetapi tentu yang berserah diri itu kepada Allah bukan hanya wajahnya, tapi seluruh jiwa raganya. Itu cukup banyak di Al-Quran kalimat yang diungkapkan itu satu bagian, tapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Jadi aku telah mengikhlaskan, telah menyerahkan, telah menunduk patuhkan seluruh jiwa ragaku lillahi, hanya kepada Allah. Ini kan sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Jadi ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mengatakan bahwa agama yang benar itu hanya Islam, dikarenakan Islam itu agama yang mengesahkan Allah, dikarenakan Islam itu yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, maka katakanlah kepada mereka itu, aslamtu wajhiya lillah, aku telah mengikhlaskan, aku telah menyerahkan segenap jiwa ragaku hanya untuk Allah. Wa dan man, orang-orang, atau begitu juga orang-orang ittaba'ani. Ini ni-nya di kasroh, nun-nya di kasroh, karena di situ sebetulnya Pak ada domir, ada kata ganti yaitu iya. Wa manit taba'ani. Nah, itu begitu. Begitu pula orang-orang yang mengikutiku, begitu pula para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'in, ya sampai kita hari ini. Kita hari ini sama mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita ini telah menyerahkan segenap jiwa raga kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sebuah argumentasi yang sangat luar biasa. Di dalamnya itu sebetulnya syarat dengan makna gitu Pak. Padat sekali ini. Jawabannya itu singkat tetapi mengandung makna yang sangat luas sebetulnya. Wakul, dan katakanlah, nah, lilladzina, li kepada alladzina, orang-orang, utul kitab, yang diberikan kitab. Siapa mereka itu? Al-Yahud wan Nasara,
katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini yang disebut dengan ini. Kalau di dalam surat Al-Bayyinah itu orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Wal ummiyin, dan orang-orang ummi. Nah, ini kalau kita lihat dalam penafsirannya, rata-rata mufassir mengatakan ummi di sini itu adalah orang-orang musyrikin Mekah. Kenapa mereka disebut ummi? Karena mereka tidak punya kitab suci gitu. Jadi kalau saya petakan nih, dulu orang-orang kafir itu Pak, orang-orang kafir itu ada orang-orang kafir yang Allah beri, yang sebelumnya Allah utus para nabi, para rasul, dan mereka pun diberikan kitab suci. Itu dalam peta itu ada di sekitar Palestina itu Pak. Itu kan kota kelahiran para nabi dan rasul, Palestina itu. Tetapi ada juga negeri-negeri yang Allah tidak mengutus para nabi dan rasul, sehingga mereka pun tidak memiliki kitab suci. Di antaranya itu Mekah itu Pak. Di antaranya itu Mekah atau termasuk Persia. Itu tidak diutus para nabi dan rasul. Nah, untuk negara atau bangsa yang Allah utus para nabi dan rasul, itu disebutnya utul kitab. Tapi untuk negeri atau sebuah bangsa yang tidak Allah utus para nabi dan rasul, sehingga tidak diturunkan kitab suci, itu disebutnya ummi. Sehingga mereka itu tidak bisa membaca. Kenapa tidak bisa membaca? Kan tidak ada yang bisa dibacanya, atau tidak ada bacaannya, tidak ada kitab sucinya. Makanya disebut ummi. Termasuk Rasulullah SAW, kalau mau dipahami bahwa umminya beliau itu tidak bisa baca tulis, karena kan Rasulullah lahir di Mekah. Lahir di Mekah, sebuah kota yang Allah tidak turunkan kitab suci. Nah, katakanlah kepada mereka, orang-orang kafir Madinah dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang kafir Mekah dari kalangan orang-orang musyrik gitu. Aslamtum. Ini A-nya itu harful istifham, ini Pak, bertanya. Aslamtum, apakah aslamtum, kalian akan masuk Islam? Ini kan sebuah seruan Pak, sebuah ajakan. Fa'in, maka jika aslamu, mereka bertaslim, mereka masuk Islam, mereka berserah diri seluruh jiwa raganya kepada Allah, faqad, maka sungguh-sungguh ihtadau, mereka itu telah mendapatkan hidayah, mereka itu telah mendapatkan petunjuk. Ini kan dalam kalimat ini tersirat sebuah perintah untuk berdakwah Pak. Tersirat sebuah perintah untuk menyeru orang untuk berislam. Tentu dengan cara-cara yang baik gitu Pak. Dengan argumentasi yang logis, yang kuat, yang rasional. Wa in, dan jika tawallau, mereka berpaling, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah alaika, kewajibanmu itu al-balag, hanya menyampaikan saja. Jadi tidak punya tugas, tidak punya kewajiban untuk memaksa. Kenapa kau muncul kalimat ini? Karena kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
saking beliau itu mencintai manusia, saking beliau itu ingin menyelamatkan manusia, sampai-sampai ketika menyebarkan Islam, ketika beliau berdakwah itu seringkali beliau itu membebani diri, Pak. Dalam arti membebani diri itu ketidakmauan orang-orang masuk Islam itu menjadi sebuah pikiran yang berat, atau menjadi pikiran yang berat yang menyesakkan dada Rasulullah. Dan itu tentu akan mencelakakan Rasulullah gitu, Pak. Akan merugikan Rasulullah dalam arti kesehatannya kan akan terganggu, pikirannya juga akan capek gitu. Nah, maka oleh Allah itu diingatkan, tugasmu itu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan gitu. Dan ini juga sebetulnya untuk kita semua, Pak. Pertama, kita itu disuruh oleh Allah untuk menyampaikan Islam. Kemudian yang kedua, setelah kita menyampaikan Islam dengan berbagai macam cara, berulang kali, jadi tidak mesti ada istilah 1, 2, 3 kali, terus saja Pak berdakwah. Kalau seandainya mereka menolak, ya, kita pun tidak usah bersedih hati, kita pun tidak bisa tidur, tidak bisa makan, apalagi sampai sakit. Tugas kita ini kan hanya menyampaikan saja itu. Nah, tetapi perlu saya garis bawahi begini, Pak nih. Ketika kita itu berdakwah kepada orang-orang di luar Muslim, tentu kita kan tidak dianjurkan untuk memaksa, tetapi dakwahnya itu tentu dengan maksimal. Ini memposisikannya bagaimana gitu ya? Dakwahnya itu maksimal, tetapi tidak memaksa mereka. Sementara kalau dakwahnya kepada orang yang sudah masuk Islam, di samping maksimal harus dipaksa itu, Pak, dipaksa. Kalau orang sudah masuk Islam harus dipaksa untuk menjalankan ajaran Islam gitu, Pak. Kenapa orang yang masuk Islam harus dipaksa? Karena kan mereka sudah berjanji, sudah bikin MOU lah gitu. Kalau saya ilustrasikan begini nih, ada seseorang yang bekerja menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan. Katakanlah dia OB lah, seorang yang bertugas untuk bersih-bersih. Dia melamar gitu untuk bekerja di perusahaan itu. Kemudian terjadi di situ ada MOU, kamu kerjanya dari jam sekian sampai jam sekian, dari hari ini sampai hari apalah gitu. Tugas kamu itu ini gitu. Dengan gaji sekian. Nah, seandainya si OB tadi, si karyawan tadi tidak menjalankan tugasnya, maka dia harus dipaksa untuk mengerjakan tugasnya, karena sudah bikin perjanjian itu, Pak. Kalau seandainya tidak menjalankan tugasnya, ya dikeluarkan, diberhentikan gitu. Jadi si atasan, si pemilik perusahaan punya kewenangan untuk memaksa si karyawan tadi kalau dia tidak menjalankan tanggung jawabnya. Sama, Pak, orang-orang yang sudah menyatakan diri masuk Islam itu harus dipaksa untuk menjalankan ajaran Islam, karena dia sudah menyatakan masuk Islam, konsekuensinya begitu. Tapi kalau orang-orang yang belum masuk Islam tidak perlu dipaksa untuk menjalankan sholat. Orang di luar Islam tidak perlu dipaksa untuk zakat, puasa, haji. Nah begitu.
Tapi tentu sekalipun orang-orang yang masuk Islam itu perlu dipaksa menjalankan Islam, tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar. Kita lanjutkan, wallahu, dan Allah itu basirun, maha melihat, tentu dengan kekuatan melihat yang sangat luar biasa, dengan kekuatan melihat yang sangat sempurna, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Satu ayat lagi, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang yakfuruna, mengingkari, mengkufuri, atau menutup diri, menutup jiwa raganya. Jadi kalau tadi itu Pak, orang-orang muslim itu aslamtu wajhiyalillah, orang yang Islam itu Pak, orang yang membuka diri Pak, seluruh jiwa raganya itu untuk mengimani ayat-ayat Allah, sehingga pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang menutup jiwa raganya, pendengarannya, penglihatannya, hatinya dari ayat-ayat Allah, sehingga mereka tidak mau menyerahkan jiwa raganya kepada Allah. Wayaktuluna, kemudian mereka itu memerangi, banyak yang menafsirkan membunuh. Wayaktuluna, dan mereka membunuh an-nabiyina, para nabi, bighairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan. Karena memang membunuh para nabi tidak ada satupun alasan yang membenarkan mereka membunuh para nabi, tidak ada. Nah ini kan sebagai sebuah ini Pak, sebagai sebuah gambaran yang sering terjadi dalam kehidupan, bahwa ketika para nabi, para rasul menyampaikan dakwahnya itu seringkali mereka itu mendapatkan reaksi-reaksi yang negatif. Bahkan reaksi negatif mereka itu bukan hanya sebatas berupa verbal perkataan, bukan. Tapi seringkali mendapatkan reaksi yang membahayakan atau merugikan jiwa raga mereka. Cukup banyak itu dikabarkan dalam Al-Quran, para nabi yang dibunuh oleh orang-orang kafir. Seperti Nabi Uzair itu kan dibunuh, digergaji. Nabi Uzair itu. Ada yang kemudian oleh Allah diselamatkan sehingga hidup kembali, ada yang kemudian oleh Allah ini kan sudah sampai ajalnya sehingga tidak hidup kembali. Yang hidup kembali kan seperti Nabi Ibrahim, dibakar hidup kembali. Tapi ada juga cukup banyak nabi-nabi itu yang kemudian yang dibunuh kemudian tidak hidup kembali. Nah, itu sudah menjadi tabiat orang-orang kafir seperti itu, Pak. Tabiat orang-orang kafir itu seperti itu. Jadi mereka diajak untuk berserah diri kepada Allah, kemudian reaksinya itu tidak menerima. Bahkan mereka itu memerangi sampai tingkat membunuh. Padahal membunuh para nabi itu sedikit pun tidak dibenarkan. Atau jangankan membunuh para nabi, yang namanya membunuh manusia biasa saja tanpa alasan yang dibenarkan kan dilarang. Jadi kalau saya ilustrasikan begini, orang-orang yang membunuh para nabi atau termasuk orang-orang yang menyampaikan dakwah mengikuti jejak para nabi,
Itu sama dengan orang mematikan matahari itu, Pak. Jadi matahari yang bersinar memberikan cahaya, menerangi bumi, memberikan energi yang begitu kuat dan dibutuhkan banyak makhluk, lalu kemudian dimatikan, maka akan celaka kan semuanya, kegelapan semuanya, tersesat semuanya. Nah begitu pula orang-orang yang membunuh para nabi itu seperti itu. Makanya tidak ada satupun alasan yang membenarkan. Wa yaqtuluna, dan mereka membunuh alladzina, orang-orang yang ya'muruna, senantiasa mengajak atau menyuruh manusia bil qisti, untuk berbuat adil. Jadi bukan hanya para nabi yang dibunuh itu, tapi orang-orang yang mengajak orang lain untuk menegakkan keadilan itu. Dan keadilan itu identik dengan Islam, Pak. Islam itu adalah agama yang wasaton, agama yang adil, agama yang pertengahan. Jadi kalau disebut bil qisti itu bisa dimaknai sebagai mengajak manusia untuk berislam. Yang tentu di dalam Islam itu kan banyak sekali ajaran-ajarannya, baik berupa perintah atau larangan. Jadi wa yaqtuluna alladzina ya'muruna an-nasa bil qist, dan mereka membunuh orang-orang yang menyeru manusia, memerintahkan manusia berbuat adil. Ini sih ada kata minan nas nih, maksudnya menyuruh manusia untuk berbuat adil. Fabashshirhum, maka berilah mereka kabar gembira. Di sini Allah menggunakan bahasa tafsir. Ini sebagai bentuk ini, Pak. Bentuk menghinakan. Kan kayak begini nih. Seringkali umpamanya ada seorang pencuri gitu ya, perampok gerotan, ketangkap, umpamanya diikat di sebuah pohon atau tiang. Lalu kemudian ketika diikat di pohon, orang-orang itu mengatakan mau makan gitu. Kamu lapar ya, mau makan gitu. Padahal nggak diberi makan gitu. Itu kan kata-kata yang sepintas memberikan angin segar, kabar gembira, tapi kan itu sebetulnya menghinakan gitu. Nah sama orang-orang kafir pun begitu. Allah di sini menggunakan kata-kata fabashshirhum, berilah kabar gembira. Padahal bukan kabar gembira, sebetulnya di dalamnya itu ancaman. Dengan apa? Bi azabin alim, bi dengan azab, siksa alim yang sangat keras, Pak. Siksa yang sangat menyedihkan. Ini maaf satu lagi, ayat lagi nih. Jadi ancaman nih, Pak, ancaman untuk orang-orang yang mengkufuri ayat Allah, kemudian dilanjutkan dengan membunuh orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah, baik dari kalangan para nabi dan rasul ataupun dari kalangan pengikut para nabi dan rasul, seperti para ulama, para kiai yang lurus itu, Pak. Ancaman yang pertama itu adalah siksa yang sangat pedih itu. Bahkan ini kalau kita lihat dalam tafsirnya, bukan hanya siksa di akhirat gitu. Siksa di dunia itu akan didapat. Karena di antara siksa yang disegerakan, Pak, di antara siksa yang disegerakan oleh Allah itu adalah ketika orang itu memerangi, terlebih-lebih sampai membunuh para nabi dan rasul dan orang-orang yang menyampaikan ajaran nabi dan rasul. Itu disegerakan di dunia itu.
Kemudian yang kedua nih ancaman dari Allah itu, ulaika mereka itu alladzina, orang-orang yang, nah siapa mereka di sini? Yang membunuh para nabi dan rasul, Pak. Mereka itu adalah orang-orang yang habitat itu sia-sia atau rugi lah, binasa. A'maluhum, amal perbuatan mereka. Jadi pahala dari barangkali kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan itu akan habitat. Habitat itu kalau diilustrasikan itu bagaikan butiran debu, Pak, yang berada di atas batu yang licin, kemudian tertiup angin, itu tersapu angin, maka hilanglah semua debu itu. Nah, gambaran habitat itu kayak begitu. Jadi yang kedua ancamannya itu mereka itu akan merugi dengan hangusnya pahala dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan fid dunya, baik di dunia, wal akhirah, terlebih-lebih di akhirat. Ini makanya kadang kita sering berpikir gitu Pak ya, tidak sedikit orang yang mengaku diri masuk sebagai seorang muslim gitu, tetapi kok begitu benci gitu ya, begitu senang memerangi para ulama, para kiai yang menyuarakan Islam gitu, yang menyuarakan kebenaran. Apakah mereka itu tidak takut dengan ancaman-ancaman Allah gitu? Apakah mereka itu tidak takut kalau barangkali mereka punya kebaikan, pahala kebaikannya itu akan hangus, akan rusak gitu, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia kan orang pun tidak suka gitu, orang pun akan memandang negatif gitu. Atau barangkali Allah akan timpakan ini ya, Allah akan timpakan hukumannya di dunia, di akhirat terlebih-lebih. Dan yang ketiga nih ancamannya itu, wama, dan tidak ada lahum bagi mereka itu min nasirin, seorang pun yang akan menolong mereka. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.